Ancaman kebangkrutan, investor asing kabur, ekonomi Indonesia di ujung jurang. Kabar baik datang dari Asia Tenggara. Malaysia untuk pertama kalinya berhasil masuk dalam daftar 10 besar negara paling damai di dunia. Kabar baik datang dari Asia Tenggara. Malaysia untuk pertama kalinya berhasil masuk dalam daftar 10 besar negara paling damai di dunia. Negara ini naik 9 peringkat dari tahun lalu dan kini menjadi negara paling damai ketiga di Asia Pasifik setelah Selandia Baru dan Singapura. Dengan tingkat kejahatan yang rendah serta stabilitas politik yang semakin kuat, Malaysia menjadi salah satu tempat terbaik untuk menikmati hidup yang tenang dan damai. Gua heran ya, kenapa di Indonesia itu loker ada batas umurnya ya? Emang kenapa sih kalau tua? Jelek, gaptek. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa sih orang di Indonesia yang mencetuskan loker tuh harus ada batas usianya? Kesel banget ya. Ada selebaran di Malaysia, dia buka loker itu nggak pakai batas umur juga loh. Di Malaysia lo tendangan deketan. Di Malaysia. Kesan bentar lagi jadi negara maju. Emang kenapa sih kalau berumur sih kurang menarik loh? Yang tua, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik banyak loh. Gaptek, itu mah lu aja kali. Banyak banget orang tua yang ngerti teknologi juga. Gue tuh sampai culture shock ya. Pas gue kerja di US, ada QA tester, keren banget. Tapi memang brewoknya putih semua sih. Pas dia ngaku umurnya 60 tahun jadi QA tester dan bagus. Pas gue ke Jepang, ke kantor, ada bapak-bapak tua, rambutnya putih semua, keren banget. Badannya tegap, pakai coat, jaket kulit yang panjang, keren dari atas ke bawah. Gue kira direktur, ternyata dia apa? Jagain data center. Server ternyata di sana tuh lumrah-lumrah aja, wajar-wajar aja. Apa jangan-jangan nggak mau nge-hire yang berumur tuh alasan takut bersaing aja? Takut pas dia masuk udah senior nih, keselip nih, yang tua-tua nggak mau berubah. Ayolah, zaman udah maju. Para bos-bos di luar sana, penerimaan ASN baru, para HRD, ayolah berbenah lah. Ngapain netapin batas usia, udah nggak zaman. Mantap, lu sendiri gimana bang? Kagak ada, gua kagak ada. Lu mau tua, lu mau muda, asal jago boleh kerja sama gua. Malu-maluin. Indonesia masuk 10 negara dengan upah terendah di dunia. Dalam data yang dipublish oleh Velocity Global, Indonesia masuk urutan kelima negara dengan upah minimum terendah di dunia, di mana upah minimum terendahnya berada di Kabupaten Banjarnegara dengan nilai Rp2.038.005. Bahkan nilai ini masih di bawah upah minimum terendah di Filipina dan Vietnam yang juga masuk dalam daftar negara dengan upah minimum terendah di dunia. Positifnya sih, banyak negara yang akan tertarik berinvestasi di Indonesia. Tentu, masalah lapangan kerja bisa teratasi dengan adanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang berinvestasi di sini. Tapi, nilai upah minimum ini juga berpengaruh besar pada kesejahteraan masyarakat dan perputaran ekonomi di daerah tersebut. Coba komen upah minimum di daerah Anda. Jangan-jangan UMK di daerah Anda juga rendah. Luar biasa, negara tetangga kita yaitu Malaysia masuk 10 besar negara teraman di dunia dengan kasus kejahatan yang sangat rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi Indonesia harus tertinggal dari Malaysia dari segi hal ini, termasuk diantaranya Malaysia mencapai sebuah prestasi negara teraman di dunia, masuk 10 besar. Dan mungkin Malaysia nanti suatu saat juga bisa naik peringkatnya lagi ya, karena di mana kesan-kesan para pelancong ketika datang ke Malaysia pun juga mereka sangat-sangat nyaman dan itu berdampak positif. Kemudian dalam segi hal ini saja ternyata Malaysia itu lebih menerapkan sistem yang begitu sangat mudah untuk masyarakatnya mencari pekerjaan. Mungkin kalau di Indonesia syarat untuk mendapat pekerjaan, melamar di pabrik atau di kilang minimal harus umur 25, minimal harus umur 25 sekian. Jadi umur itu ada batasannya, tinggi sekian. Tetapi orang Indonesia sangat kagum dengan cara Malaysia menerapkan sistem lowongan pekerjaannya itu mudah untuk dilamar atau mudah untuk kita masuk ya. Tidak banyak persyaratan, beda dengan di negara kita. Ketika kita mau melamar pekerjaan, semuanya harus bisa menguasainya. Tinggi badan, umur, sekian, semuanya itu harus ikut persyaratan. Beda dengan di Malaysia. Kemudian Indonesia yang katanya negara kaya raya, sumber daya alamnya begitu sangat melimpah, tetapi masuk dalam kategori dengan upah kerjanya yang begitu sangat rendah di dunia. Indonesia loh. Kok bisa?
upahnya sangat rendah di dunia. Positifnya, investor itu akan banyak masuk ke Indonesia. Tetapi pada faktanya justru terbalik. Investor lebih pilih Malaysia, Thailand, Vietnam. Karena kebijakan yang ada di negara tetangga itu tidak rumit seperti yang ada di negara kita. Kata siapa? Politik itu tidak mempengaruhi hidup kita. Ya jelas mempengaruhi. Kalau mungkin kebijakan-kebijakan tersebut tidak ribet atau tidak sulit, pasti investor akan memilih ke Indonesia. Namun pada faktanya, lagi-lagi investasi asing yang ada di Indonesia merupakan salah satu terendah di ASEAN. Wow, ini sangat ngeri sekali. Apakah 2045 Indonesia akan menuju emas? Tetapi pada faktanya kita tertinggal jauh dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam, apalagi Singapura. Padahal mereka negara yang tidak begitu besar, tetapi perkembangannya begitu sangat luar biasa. Kalau diterus-teruskan seperti ini, mungkin suatu saat nanti orang Indonesia itu akan merantau ke Vietnam loh, bayangkan. Oke, dan seperti apa perkembangan Indonesia terkait ketika investor datang, bahkan preman pun siap menyambut, dan akhirnya sang investor pun kabur. Ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bahkan hashtag kabur aja dulu ke luar negeri atau ke luar negara. Untuk sahabat-sahabatku semua, kalau kalian modal hashtag kabur aja ke luar negeri, itu juga tidak mudah. Bahkan kalau tidak tahu caranya, Anda mungkin bisa tertipu dan nanti di negara orang tidak mendapatkan gaji. Oke, video ini untuk informasi dan edukasi buat sahabatku semua supaya kita tidak salah informasi. Kan Indonesia masih di posisi yang menurut gue jauh dari Indonesia Emas 2045. Kenapa angka kemiskinan itu nggak turun sesuai target? Kenapa ekonomi kita tuh nggak bisa tumbuh sepesat itu? Dan kenapa kesannya kayak asing itu selama ini enggan buat investasi di Indonesia? Selama ini kita koar-koar, kenapa Indonesia tuh jadi target untuk produk marketing dari perusahaan-perusahaan asing? Betul, Mas. Yang ujung-ujungnya kita selalu dilihat jadi negara konsumen yang kelihatannya prime banget buat diperas. Dan gue bakal kasih tahu kalian semua ya, kenapa ini semua tuh interconnected. Hubungannya dari kaum elit, sistem politik, hukum kita, dan warga mana yang berhak untuk kaya, sampai ke warga yang memang didesain untuk tetap miskin. Akhir-akhir ini, Vietnam sering sekali diberitakan atas kemajuan pembangunannya. Nah, jika dibandingkan dengan Indonesia, kira-kira mana yang lebih unggul? Vietnam memiliki 100 juta penduduk, sedangkan Indonesia jauh lebih besar dengan 277 juta penduduk. Dan dari luas wilayah, Vietnam hanya memiliki luas 331.000 km persegi. 6 kali lebih kecil dari Indonesia yang mencapai 1,9 juta km persegi. Wow. Kedua negara ini sama-sama merdeka di tahun 1945. Vietnam di tanggal 2 September, sedangkan Indonesia 17 Agustus. Nah, pada tahun 2024, pendapatan domestik bruto Indonesia mencapai 1,4 triliun US dollar. Lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang hanya 468 miliar US dollar. Tapi pertumbuhan ekonomi Vietnam lebih cepat, yaitu sebesar 6,1% dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 5% saja. Nah, kunci utama pertumbuhan ekonomi mereka adalah ekspor dan investasi asing. Nilai ekspor Vietnam mencapai 217 miliar US dollar, lebih tinggi dibanding Indonesia yang mencapai 193 miliar US dollar di tahun 2024. Selain itu, strategi untuk menarik investasi asing dari Samsung dan juga Apple berhasil mengurangi ketergantungan Vietnam pada China. Jadi, apakah hal ini membuktikan Vietnam lebih maju dari Indonesia? Sebaliknya, Budi dan follow Lead Media biar jadi dan tambah. Ya jelas lebih maju Vietnam, Mas, perkembangannya. Investasi ratusan triliun gagal gara-gara premanisme ormas. Investor kabur lagi. Kok bisa? Himpunan Kawasan Industri melaporkan bahwa aksi premanisme di kawasan industri menyebabkan investasi ratusan triliun batal masuk ke Indonesia. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri, Bapak Sani Iskandar, mengungkapkan bahwa ormas kerap memaksa dilibatkan dalam proyek pabrik mulai dari transportasi hingga pembangunan. Bahkan mereka juga nekat menyegel pabrik. Gangguan ini membuat operasional industri terganggu. Investor resah dan beberapa bahkan mengirim surat langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Wilayah seperti Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam menjadi titik rawan premanisme ini. HKI mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas agar iklim investasi tetap aman dan kondusif. Jadi gimana menurut kalian? Haruskah pemerintah segera bertindak Preman tegas? meresahkan. Jangan lupa follow Digivestasi untuk update informasi menarik lainnya.
ketinggalan karena tech giants gak ada yang mau invest di negara ini. Kok bisa ya? Wait, sebelum aku lanjut, share video ini ke teman kalian supaya mereka juga wajib tahu. Perusahaan seperti Apple, Nvidia, dan ByteDance pada ogah investasi di negara ini. Di Vietnam, Apple sudah menanamkan investasi sebesar 270 Nvidia sebesar 3,5 dan bahkan ByteDance sudah menjadi kemahalannya sekitar 46,7 triliun. Sedangkan Jensen Huang hanya iming-iming aja dan makan gultik di pinggir jalan ketika di Indonesia. Dan perusahaan seperti Apple hanya invest 1,6 T aja. Sedih dan kecewa gak sih? Pasti. Nah, kenapa bisa gini? Jawabannya satu, Indonesia itu ribet, terlalu banyak kebijakan, regulasi, dan bisa berubah-ubah. Contohnya, adanya pembatasan impor barang dengan komoditas besi dan baja, dan produk turunannya maksimal $1.500 aja per pengiriman yang masih diberlakukan. Kebijakan ini menciptakan dilema, yaitu menyulitkan investor asing dalam rantai pasok produksi. Kedua, dalam pandangan investor, tingkat adopsi AI dalam industri Indonesia masih berada dalam tahap awal dan kualitas tenaga kerja masih belum mumpuni. Ketiga, kestabilan sosiopolitik. Kita itu berada di peringkat ke-18 dari 26 negara dalam hal kestabilan politik, which is, this is bad. Banyaknya tahapan, dokumen, birokrasi yang harus dilalui oleh investor luar membuat investasi masuk ke dalam negeri itu sangat-sangat ribet. Ya gitulah posisi Indonesia sekarang. Kalau dibilang kita adalah negara penghasil tech talent, sepertinya masih jauh ya. Nah, menurut kalian, siapa ya kira-kira yang bisa memberikan solusi atas hal ini? Ancaman kebangkrutan, investor asing kabur, ekonomi Indonesia di ujung jurang. Ini bukan sekedar berita, ini alarm yang harus kita dengar. Gelombang hengkangnya investor asing bukan hanya angka, tapi tanda bahaya. USD 21 miliar ditarik, pasar saham terpuruk, rupiah melemah. Kenapa? Karena regulasi kita ruwet, kebijakan jangka pendek, dan ketidakpastian hukum yang bikin investor kehilangan kepercayaan. Vietnam yang dulu kita pandang sebelah mata sekarang jadi primadona investor. Regulasi mereka jelas, ramah dan konsisten. Sementara kita sibuk dengan kebijakan yang tak menentu. Bahkan proyek besar seperti hilirisasi nikel di Maluku Utara pun dibatalkan. USD 2,6 miliar hilang. Kapan kita belajar? Jangan sampai kalah karena oknum-oknum pejabat yang hanya mementingkan pendapatan cepat, bukan investasi jangka panjang. Ini bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Rombak semuanya sekarang atau kita akan tertinggal. Lagi-lagi, Indonesia tertinggal jauh dari negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Malaysia. Kita kalau ngomongin negara tetangga kita, yaitu Malaysia, pasti banyak netizen yang marah-marah. Kamu nggak usah banding-bandingkan negara Malaysia dengan Indonesia, beda jauh bos. Tetapi pada faktanya, kita harus lebih respect dengan negara tetangga lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, yang dimana kemajuannya begitu sangat luar biasa. Para investor lebih memilih ke negara tersebut. Tetapi Indonesia ketika ada investor datang justru kena pungli. Ada juga premannya. Bahkan preman pun sampai ke kawasan industri. Kok bisa preman seperti itu? Ini harus ditindak tegas. Patut saja negara kita itu sering itu ya, banyak pengangguran ya, karena ketika ada pengusaha dari asing mau menanamkan modal di Indonesia, sudah dipreman duluan. Ini sangat-sangat membuat negara kita itu menjadi terkesan tidak baik ya bagi para investor asing ketika ingin menanamkan modal di Indonesia. Kemudian banyak juga yang membahas tentang hashtag kabur aja ke luar negeri. Ini sebenarnya yang salah siapa sih? Apakah anak mudanya atau pemerintahnya? Oke, kita langsung simak video berikutnya. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa saya malah meragukan nasionalisme kalian? Permisi, Bapak Menteri yang terhormat. Saya rasanya ingin ngomong, maaf nih saya speech ya Pak ya. Maaf nih Pak ya. Sebenarnya memang Bapak ini tidak tahu atau memang belum tahu banget bahwasanya di negara Indonesia, tepatnya negara kita tercinta itu kan memang sesulit itu ya cari lowongan kerja. Jadi sebagai rakyat jelata nih, kita juga berhak memiliki kehidupan yang selayaknya, kehidupan yang makmur. Ya Bapak enak, udah punya jabatan, Bapak punya uang banyak. Terus kita harus ngarepin apa di negara sendiri Pak? Terus kita harus menunggu janji mana lagi nih? Harus menunggu gebrakan mana lagi dari pemerintah? Sedangkan
sudah 2025 juga begitu-begitu saja. Betul. Maaf nih ya Pak ya, kalau Bapak meragukan nasionalisme kita sebagai PMI, Bapak tuh salah besar. Masa iya sih Pak, kami sebagai pahlawan devisa, penyumbang terbesar nomor 2 di dunia, masih diragukan juga nasionalismenya. Oke, Bapak ngomongin nasionalisme, kita ngomongin realisme aja deh. Ya udah, gini aja deh Pak, gimana kalau syarat kerjaan di negeri kita sendiri dipermudah? Dan yang masuk akal aja deh. Tapi setelah saya pikir-pikir nih Pak ya, lebih baik saya kabur aja dulu deh ke negara orang daripada nunggu-nunggu janji-janji manis pemerintah. Yang Betul. sarjana aja belum tentu dapat kerja, apalagi orang-orang yang cuma lulusan SMA, SMK seperti saya dan mungkin teman-teman lainnya di sana juga banyak. Makin jauh tuh masa depan cerah buat kita. Yang ada suram berkepanjangannya nggak sih Pak? Jadi ya sudah deh Pak, nggak usah ngomongin soal nasionalisme lah. Kita itu lebih tahu mana yang harus kita lakukan agar kehidupan kita tuh layak di kemudian hari. Ya sebenarnya sih sebagai rakyat banyak mengharapkan sesuatu yang baik untuk negara kita Pak. Betul Mbak. Untuk sementara udah nggak bisa mikir lagi kalau terus-terusan di negara sendiri. Memang sih masih ada jalur langit, tapi jalur langit aja nggak cukup kalau kita tuh nggak usaha Betul. Pak. Hashtag yang lagi trending. Ramai-ramai menulis tagar kabur aja dulu. Ini asalnya daripada anak muda yang ada di Indonesia. Mereka ingin memilih kabur ke negara orang karena sudah tidak boleh tahan menghadapi situasi kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Betul. Polemik ini sebenarnya bukan baru-baru aja. Dari zaman saya dulu juga udah ada. Tapi kita masa itu nggak ada nulis-nulis tagar mau kabur daripada NKRI ya. Untuk adik-adik sekalian yang nulis tagar, kabur aja dulu. Kamu boleh mau kabur kemana aja. Ya. Tapi bukan semudah membalik telapak tangan untuk kamu Betul. meninggalkan keluarga negaraan kamu. Kalau kamu mau pindah ke negara orang, kamu harus ikut banyak prosedurnya. Betul. Bukan mudah. Ya. Satu thing yang kamu harus ingat, kalau kamu mau dapat ya, izin tinggal permanen di negara orang, kamu harus ikut prosedurnya juga. Betul banget. Secara legal. Jadi hindari pergi ke negara orang secara ilegal. Karena ini akan merugikan kamu ke depannya. Jika kamu sudah ada report ilegal, maka negara tersebut tidak boleh memberi kamu izin permanen selepas beberapa tahun kemudian. Jadi, kamu boleh kerja kemana aja untuk merubah nasib. Tapi jangan ilegal di negara orang. Setuju Mbak. Krisis di negara kita jangan sampai dibawa ke negara orang. Betul. Ikut prosedur yang betul. Mau kerja ikut prosedur yang betul. Jangan sampai kamu jadi ilegal di negara orang karena itu akan merugikan kamu. Kalau kamu sudah terdeteksi satu kali aja pernah ilegal di negara tersebut, maka kamu tidak layak untuk mendapatkan izin tinggal permanen di negara tersebut. Ingat itu pesan saya. Kamboja dibutuhkan cewek cowok, scammer e-commerce, gratis tanpa biaya, non pengalaman bisa, gaji 9-12 juta, jam kerja 10 pagi sampai 10 malam, makan 3 kali sehari, mes dilengkapi AC, water heater, dan lain-lain. Siapa sangka loker ini beneran ada dan di-share ke publik. Kayak, what? Seterbuka itu? Oke, welcome back to Culture. Kalian cerita, aku ceritain. Jadi setelah kemarin aku bahas soal human trafficking di Kamboja, yang mana ada orang kena tipu dengan iming-iming kerja di perusahaan Singapura, tapi malah ujung-ujungnya jadi scammer di Kamboja. Nah, ternyata ada fakta baru yang mind-blowing. Buat aku sih ini baru ya, karena aku pribadi baru tahu. Aku pikir loker tipu-tipu kayak gini tuh selalu dibungkus pakai posisi-posisi keren. Admin perusahaan lah, customer service lah, sales marketing lah, programmer lah. Ternyata enggak. Enggak semua kayak gitu. Ada juga yang seterang-terangan ini. Kalian bisa lihat sendiri, mereka bakal nulis scammer e-commerce. Scammer e-commerce boy. Dan berlokasi jelas-jelas di Kamboja. Gila ya. Tapi bukan cuma itu, ada juga ini nih. Marketing judul. Oh my god. Gak habis thinking. Seolah-olah kan itu kerjaan biasa gitu. Padahal ini kan kerjaan ilegal. Pertama, lo bakal kerja buat bisnis yang ngerugiin banyak orang. Sudah sangat amat jelas. Kedua, lo bisa kena kasus hukum. Karena di banyak negara judul itu dilarang. Begitupun scammer. Lo bisa kena pasal kejahatan cyber. Ketiga, lo bukan akan jadi pekerja, lo akan jadi tawanan. Banyak yang mikir kerja di loker-loker kayak gini tuh ya udah cari pengalaman dulu aja gitu. Atau yang penting cari duit.
Tapi kenyataannya nggak semudah itu. Mereka yang udah masuk itu akan susah keluar. Paspor lo ditahan, lo harus kerja rodi, target tinggi. Kalau nggak nyampe, lo disiksa. Bayangin. Jadi buat kalian yang ngeliat loker-loker mencurigakan, apalagi udah jelas di negara-negara rawan kayak Kamboja, Myanmar, Filipina, atau Thailand, please banget kalian harus hati-hati. Meskipun di negara kita menghadapi situasi yang sulit, untuk sahabat-sahabatku, jangan kabur ke luar negeri tanpa kalian mengetahui informasi sejelas-jelasnya, tanpa kalian punya teman yang sudah bekerja di negara orang secara profesional. Apalagi penipuan bekerja ke negara orang seperti di Kamboja, di Thailand, di Myanmar sekarang itu sudah memakan korban yang begitu sangat banyak sekali. Mereka kerja di negara tersebut tidak digaji, kemudian tidak diperlakukan secara manusiawi, disiksa, bahkan ada yang pulang-pulang meninggal dunia pun juga ada. Jadi mungkin kalau kalian merasakan capeknya hidup di negara kita, mungkin upahnya rendah, mungkin dengan situasi yang serba mahal, tapi teruntuk sahabat-sahabatku, jangan main kabur aja ke luar negeri. Kalian harus mematuhi prosedurnya. Dan sekarang itu banyak sekali yang ikut-ikutan, tetapi mereka tidak tahu fakta sebenarnya seperti apa kerja di negara orang. Jadi pada intinya, mungkin kalau saat ini negara kita tertinggal dengan negara lainnya, pekerjaan sulit, syarat untuk masuk kerja juga sulit, ya sabar-sabar aja, tetap semangat dan tetap bekerja meskipun hasilnya tidak seberapa. Karena kalau kalian mengeluh terus, justru tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi teruntuk mungkin yang saat ini viralnya hashtag kabur aja ke luar negeri, juga jangan asal-asalan mau kerja di negara orang. Kemudian kadang-kadang saya juga heran ya, segelintir pejabatnya mengatakan kalau kerja di negara orang itu enggak nasionalisme, itu kan juga salah toh. Kita orang ini kerja di negara orang itu bukan tak nasionalisme, tapi justru membantu, ya kan, membantu untuk meringankan beban negara kita supaya tidak banyak pengangguran di negara kita tercinta. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat, dan jangan lupa jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.